Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga hari ini. Dan sekarang kami akan memulai renungan berkat kami. Kiranya Engkau menyertai sepanjang renungan berkat agar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan renungan. Tolong bantu kami menenangkan hati serta pikiran untuk dapat memahami dan meresapi makna yang ingin Engkau sampaikan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 5. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat Engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Tema renungan hari ini, pelan tapi bertumbuh. Siapa saja pernah menghadapi atau justru sedang mengalami pergumulan. Di dalam kehidupan ini, semua orang termasuk keluarga kita pernah atau bahkan sedang mengalami pergumulan itu. Banyak faktor yang menyebabkan pergumulan terjadi, seperti kegagalan, tekanan dari keluarga, ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita, kehilangan motivasi dalam menggapai tujuan, merasa kesepian, dan masih banyak faktor lainnya. Tentu, dalam menghadapi pergumulan ini, kita memiliki beberapa cara dalam menghadapi pergumulan tersebut. Lalu, kita pun dapat memandang pergumulan yang ada dalam perjalanan kehidupan keluarga kita ini sebagai penyertaan dan proses yang Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita mempercayai hal ini? Timotius merupakan seorang pemuda dari Listra. Dia dikenal sebagai anak rohani Paulus, sekaligus rekan pelayanan dalam misi penginjilan yang sedang dilakukan saat itu. Timotius dikenal sebagai pemuda yang baik, dan dia selalu mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Di balik sifat dan kehidupan baik yang dimiliki oleh Timotius,
kita mengenal Eunike dan Lois. Mereka adalah ibu dan nenek Timotius. Melalui Eunike dan Lois, kita dapat melihat iman yang benar bukan hanya timbul begitu saja, melainkan melalui pembentukan yang terus diupayakan, sehingga iman tersebut dapat terus bertumbuh. Seperti halnya tanaman yang terus disiram, maka perlahan-lahan tanaman tersebut dapat menjadi tanaman yang bukan hanya segar, tetapi juga indah untuk dilihat. Paulus menyampaikan bahwa iman Timotius lahir dari didikan spiritualitas yang diajarkan oleh ibu serta neneknya. Hal ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam pembentukan iman setiap kita di dalam keluarga. Tidak dengan instan, tetapi didikan yang dilakukan berulang kali dengan perlahan. Hal ini tentu menjadi teladan yang baik ketika menghadapi pergumulan, baik pribadi atau keluarga. Diperlukan iman yang kuat dan mau bertumbuh. Tidak apa bila pertumbuhannya perlahan. Yang penting terus bertumbuh. Melalui renungan ini, kita diingatkan kembali pentingnya peran keluarga dalam pertumbuhan iman ini. Pergumulan mungkin datang silih berganti. Namun ketika kita mampu menumbuhkan iman dari orang tua ke anak, lalu dari anak ke saudaranya, dan seterusnya, kita dapat menghadapi pergumulan tersebut dengan iman yang benar. Seperti yang Paulus sampaikan kepada Timotius, Tuhan memberikan kepada kita roh kekuatan, kasih, dan ketertiban, bukan roh ketakutan. Bersama keluarga, kita dapat terus menumbuhkan iman dan percaya pada penyertaan dan pertolongannya. Selamat bertumbuh bersama, Tuhan menolong kita. Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituturnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya.
bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya, meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah saram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit, dan lembah, tanganku dipegang erat. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk renungan yang sudah kami dengarkan. Kiranya apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini, kami berdoa bagi keluarga kami, Tuhan. Berkati setiap orang tua, anak-anak, dan saudara-saudara kami. Berikan mereka kesehatan, kasih, dan damai sejahtera di dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Bapa. Berkati pendeta-pendeta kami, baik yang di GKI Perumahan Citra 1 maupun di luar GKI Perumahan Citra 1 ya Bapa. Berkatilah aktivis serta jemaat-Mu, supaya tetap setia melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit atau sedang dalam pergumulan. Jamahlah mereka Bapa dengan tangan kasih-Mu. Beri mereka kekuatan dan pemulihan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih